Aku diperkenalkan sebagai pembantu oleh suamiku di depan rekan kerjanya. Langsung aku balas kelakuan jahatnya dengan cara ini. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, aroma wangi kopi robusta dan roti panggang memenuhi apartemen modern di jantung kota Jakarta. Di dapur bernuansa putih bersih, Sasha tersenyum puas. Ia mengenakan celemek sederhana yang melingkar di pinggang rampingnya, rambutnya dicepol asal, namun pesonanya tetap terpancar. Bukan karena polesan riasan mahal, melainkan dari kilau di matanya. Kilau kebahagiaan yang dibangun di atas sebuah pengorbanan besar. Rendra, sarapannya sudah siap, seru Sasha dari dapur. Suaranya sehangat mentari pagi yang menerobos jendela. Tak lama, Rendra muncul dari kamar, rapi dalam balutan kemeja kantor yang sudah disetrika sempurna. Rambutnya disisir klimis, dan senyumnya merekah saat melihat Sasha. Ia berjalan mendekat, mencium pipi Sasha dengan lembut. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik, pujinya. Sasha terkekeh. Hanya ingin memastikan suamiku tidak kelaparan di kantor. Mereka duduk di meja makan. Rendra mulai menikmati sarapannya dengan lahap, sementara Sasha hanya menyesap tehnya. Ia mengamati Rendra, suaminya yang ambisius dan penuh impian. 2 tahun lalu, ia rela menanggalkan gelarnya yang mentereng, gelar magister dari Cornell University, dan melepaskan bisnisnya yang sedang melambung tinggi. Sebuah perusahaan konsultan yang ia bangun dari nol, kliennya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semua demi Rendra. Duh, enaknya bisa sarapan dengan tenang begini, gumam Rendra, memecah keheningan. Kalau kamu masih sibuk seperti dulu, mungkin aku sudah makan mie instan setiap pagi. Sasha tersenyum, senyum yang terasa pahit di lidah. Ia ingat betul masa-masa itu. Pagi buta sudah di bandara, larut malam masih presentasi. Ia bagai kuda pacu yang tak kenal lelah, berlari mengejar kesuksesan. Namun, Rendra merasa terintimidasi. Aku merasa seperti suami yang payah. Sasha, keluhnya suatu malam. Kamu terlalu hebat. Rasanya seperti aku hanya numpang hidup di bawah bayanganmu. Sasha, yang sangat mencintai Rendra, mengambil keputusan besar. Ia perlahan-lahan melepaskan semua bisnisnya, menjual saham, mengalihkan klien, dan menyerahkan kepemimpinan pada orang kepercayaannya. Prosesnya tidak mudah, butuh berbulan-bulan. Namun, Rendra tersenyum lebar saat Sasha mengumumkan, "Aku akan berhenti, sayang. Aku ingin fokus padamu dan rumah tangga kita." Sejak saat itu, Rendra menjadi lebih percaya diri. Ia mulai mengejar karirnya di perusahaan properti tempatnya bekerja, dan perlahan naik jabatan. Sasha menjadi pendukung nomor 1, istri yang selalu siap dengan senyum dan pelukan. Di mata Rendra, Sasha kini istri yang ideal, wanita yang tidak lagi bersaing dengannya, melainkan berada di belakangnya, mendukung penuh. Rendra, Sasha memulai, "Apa kamu masih sering dihubungi oleh Pak Arman?" Pak Arman adalah mantan klien Sasha yang kini menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional. Sasha pernah membantu perusahaan itu dari jurang kebangkrutan, mengubahnya menjadi salah satu yang paling menguntungkan. Rendra menghentikan makannya. Ada kerutan halus di dahinya. "Oh, Pak Arman? Iya, kemarin dia telepon lagi. Menanyakan kabarmu dan mengajak makan siang. Aku bilang kamu sudah tidak aktif di dunia bisnis lagi. Kenapa tidak bilang saja aku ada di rumah?" tanya Sasha, nadanya polos. Aku tidak ingin mereka mengganggumu lagi," jawab Rendra, sedikit gelagapan. "Kamu sudah punya kehidupan yang lebih baik sekarang. Urusan rumah tangga dan aku." Sasha mengangguk pelan. "Begitu, ya." Dalam hati, ia merasa ada yang janggal. Rendra seolah ingin memutus semua hubungan Sasha dengan masa lalunya. Di kantor, Rendra menjadi sosok yang berbeda. Ambisinya menggebu. Ia adalah manajer penjualan yang brilian, selalu bisa meyakinkan klien. Namun, ada satu orang yang menjadi batu sandungannya, Aldo, atasan langsungnya. Aldo adalah sosok perfeksionis.
sangat menghargai integritas dan kejujuran. Rendra ingin sekali mendapatkan kepercayaan penuh dari Aldo, yang ia anggap sebagai tiket emas menuju jabatan direktur. Rendra, laporanmu bagus. Sangat detail. Puji Aldo suatu hari di kantor. Tapi ada satu hal yang membuatku ragu. Apa itu, Pak? Tanya Rendra, jantungnya berdegup kencang. Integritas. Saya selalu merasa ada yang kamu tutupi. Kamu terlalu sering membesar-besarkan sesuatu, padahal saya lebih menghargai kejujuran. Rendra langsung membela diri. Saya tidak pernah menutupi apapun, Pak. Saya hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Aldo tersenyum tipis. Saya percaya. Tapi saya akan menguji hal itu. Akhir pekan ini, saya adakan acara BBQ di rumah. Bawa istri Anda. Saya ingin mengenal kalian lebih baik. Rendra mengangguk antusias. Ini kesempatan emasnya. Ia akan buktikan kepada Aldo bahwa ia adalah pria yang jujur dan berintegritas tinggi. Di benaknya, ia sudah merencanakan bagaimana ia dan Sasha akan tampil. Sasha harus terlihat sederhana, tidak menonjol. Ia tidak boleh lagi menjadi Sasha yang hebat, yang dikenal banyak orang. Ia harus menjadi Sasha, istri Rendra, yang hanya bertugas melayani suaminya. Setibanya di rumah, Rendra langsung menceritakan undangan itu dengan semangat membara. Pak Aldo mengundang kita. Sasha, ini kesempatan besar bagiku untuk promosi, serunya sambil memeluk Sasha. Sasha ikut gembira. Itu berita bagus, Rendra. Aku akan siapkan semuanya. Kita akan tampil sempurna. Soal itu, Rendra menghela napas. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, sayang. Apa itu? Tampil sederhana. Jangan pakai perhiasan yang terlalu mencolok. Kamu tahu, kan? Istri-istri mereka itu biasanya suka memamerkan harta. Oh, tentu saja. Aku akan pakai gaun yang sederhana. Dan jangan terlalu banyak bicara soal masa lalumu. Ya, lanjut Rendra. Mereka itu orang-orang profesional. Pembicaraan mereka seputar bisnis dan karir. Tidak ada waktu untuk cerita masa lalu. Sasha menatap Rendra, bingung. Tapi, kenapa? Aku hanya ingin kita fokus pada karierku. Aku ingin mereka melihatku sebagai pria yang kompeten, bukan suami dari wanita yang lebih sukses. Nada suara Rendra terdengar seperti sebuah perintah, bukan permintaan. Kamu mengerti, kan? Sasha menghela napas. Hatinya terasa sedikit tertusuk. Ia telah memberikan segalanya, dan sekarang Rendra memintanya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia rela menjadi bayangan demi Rendra, tetapi ia tidak menyangka bayangan itu harus sepenuhnya tidak terlihat. Tentu, Rendra, jawab Sasha, senyumnya tidak sampai ke mata. Aku mengerti. Semua demi kariermu. Malam itu, Rendra tidur nyenyak. Namun, Sasha tidak bisa memejamkan mata. Ia memikirkan semua hal yang telah ia korbankan. Sahabatnya, Kinara, sempat menentang keputusannya. Sasha, kamu gila? Kamu membuang semua yang sudah kamu bangun. Apa Rendra sebanding dengan semua itu? Sasha hanya menjawab, cinta itu butuh pengorbanan, Kinara. Dan aku percaya Rendra. Kini, pertanyaan Kinara kembali terngiang. Apakah Rendra benar-benar sebanding? Apakah cinta ini hanya menuntut, bukan memberi? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti hati Sasha. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju balkon. Memandang kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang seolah tak pernah tidur. Sama seperti pikirannya yang terus bergejolak. Namun, ia kembali mengingatkan dirinya sendiri. Ini hanya ujian kecil. Aku akan buktikan bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Aku akan tetap menjadi istri yang membanggakan Rendra. Sasha tidak tahu bahwa malam yang sunyi itu adalah malam terakhirnya sebagai Sasha yang naif. Esok, di hadapan semua rekan kerja Rendra, ia akan diberi peran baru, sebuah peran yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sebuah peran yang akan membangkitkan kembali singa yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Sebuah peran yang akan memicu sebuah pembalasan yang tidak pernah terbayangkan oleh Rendra. Malam itu,
Setelah Sasha terhanyut dalam renungan di balkon, ia kembali masuk ke kamar dan melihat Rendra sudah terlelap. Rendra tampak begitu damai, seolah beban di pundaknya telah hilang. Sasha tahu, ia adalah alasan di balik kedamaian itu. Ia adalah pilar yang menopang Rendra, bahkan jika pilar itu harus rela terkikis sedikit demi sedikit. Paginya, Sasha bangun dengan semangat baru. Ia bertekad untuk menjadi pendukung terbaik Rendra, tak peduli pengorbanan apapun yang harus ia lakukan. Undangan BBQ dari Pak Aldo, atasan Rendra, adalah bukti nyata bahwa pengorbanannya membuahkan hasil. Ini adalah langkah pertama menuju gerbang kesuksesan Rendra yang sesungguhnya. Rendra, sapa Sasha saat Rendra bersiap-siap berangkat kerja. Nanti malam kita bisa bicarakan soal pesta BBQ di rumah Pak Aldo, ya? Rendra mengangguk sambil mengancingkan lengan kemejanya. Tentu, sayang. Jangan khawatir. Ini akan jadi momen yang sangat penting bagi kita. Sasha tersenyum. Tentu, ini momen penting, kita. Rendra tidak membalas senyuman itu. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, kilatan cemas yang tersembunyi. Aku berangkat sekarang, ya. Nanti malam kita bahas semuanya. Sepanjang hari, pikiran Sasha dipenuhi dengan persiapan untuk pesta BBQ. Ia membayangkan berbagai skenario, mulai dari percakapan santai dengan para istri, hingga momen Rendra yang dipuji di depan atasannya. Sasha ingin memastikan ia tampil sempurna, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Rendra. Ia membuka kembali beberapa majalah mode yang dulu sering ia baca. Jemarinya menelusuri lembar demi lembar, mencari inspirasi. Gaun yang elegan namun tidak mencolok, riasan yang tipis, perhiasan sederhana. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pendamping yang berkelas, tetapi tidak akan pernah mengalahkan suaminya. Malam harinya, Rendra pulang lebih awal. Ia terlihat tegang. Sasha menyambutnya dengan senyum. Kamu terlihat lelah, Rendra. Mau aku siapkan teh hangat? Tidak perlu, sayang. Aku ingin langsung membicarakan soal acara nanti, jawab Rendra sambil meletakkan tas kerjanya. Wajahnya serius. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sasha duduk di sofa, tatapannya penuh perhatian. Baik, apa rencanamu? Sasha, Rendra memulai, suaranya pelan dan berhati-hati. Ini bukan acara biasa. Ini adalah momen yang akan menentukan masa depanku. Aku tidak boleh salah langkah. Pak Aldo itu orang yang sangat teliti. Dia akan mengamati setiap detail, dari cara kita berbicara, cara kita berpakaian, hingga cara kita bersikap. Sasha mengangguk. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Bagus, Rendra mengembuskan napas lega. Pertama, soal pakaian. Kamu tidak perlu beli baju baru. Gunakan saja yang ada. Yang paling penting, jangan pakai sesuatu yang mewah. Tidak ada perhiasan, ya. Cukup anting-anting kecil dan cincin kawin. Sasha merasa sedikit terkejut. Tapi, Rendra, ini acara penting. Aku ingin tampil sopan, tetapi juga elegan. Elegan itu tidak harus mewah, sayang. Pak Aldo sangat membenci pamer. Dia akan berpikir kita ini orang yang sombong. Sasha merasa ada yang janggal, tetapi ia menepisnya. Ia ingin mempercayai Rendra. Baiklah, apa lagi? Soal percakapan, hindari topik bisnis atau investasi. Ya, biarkan aku yang berbicara. Kamu cukup menjadi pendengar yang baik. Rendra, aku lulusan Cornell. Aku bisa mengimbangi obrolan mereka, protes Sasha pelan. Justru itu masalahnya. Rendra tiba-tiba meninggikan suaranya, membuat Sasha terkejut. Kamu terlalu cerdas, Sasha. Kamu terlalu hebat. Kalau kamu ikut berbicara, mereka akan melihatmu, bukan aku. Mereka akan berpikir, wah, Rendra bisa apa? Istrinya jauh lebih hebat. Hati Sasha terasa seperti diremas. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Ia sudah berkorban begitu banyak, tetapi Rendra masih saja merasa terancam olehnya. Jadi, kamu ingin aku menjadi boneka? Bukan boneka. Aku ingin kamu menjadi istri yang suportif. Rendra merendahkan suaranya, menyadari kekasarannya.
Tolong, sayang. Lakukan ini untukku. Demi masa depan kita. Sasha akhirnya mengalah. Ia selalu mengalah. Baiklah, Rendra. Aku akan melakukannya. Aku akan menjadi pendengar yang baik. Aku tidak akan berbicara soal bisnis atau masa lalu. Rendra tersenyum puas. Ia berjalan mendekat dan memeluk Sasha. Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik. Aku berjanji, semua ini akan terbayar lunas. Malam itu, Sasha menelepon sahabat karibnya, Kinara. Suaranya terdengar lesu. Kinara, Rendra bilang aku tidak boleh pakai perhiasan dan tidak boleh bicara soal bisnis di acara nanti. Di seberang telepon, Kinara berseru kaget. Apa? Sasha, kamu sudah gila? Kenapa kamu mau saja disuruh begitu? Itu acara penting. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu pantas menjadi pendamping Rendra. Rendra bilang dia ingin aku menjadi pendukungnya, bukan saingannya. Itu alasan yang dangkal, Sasha. Rendra itu minder. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu lebih dari dirinya. Kamu membuang semua kesuksesanmu. Dan sekarang dia meminta kamu untuk menyembunyikan identitasmu? Itu tidak adil. Air mata Sasha akhirnya tumpah. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Kinara. Aku hanya ingin Rendra bahagia. Kebahagiaan itu seharusnya saling memberi, bukan menuntut. Sasha. Kinara terdengar sangat marah. Dengar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di pesta nanti, tapi kamu harus siapkan mentalmu. Jangan biarkan dia mempermalukanmu. Sasha hanya bisa menghela napas. Aku tahu, tapi aku harus tetap di sisinya. Demi kami. Kinara terdiam sejenak. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengikutimu. Aku akan mencari cara agar Rendra tidak bisa berbuat semena-mena padamu. Apa maksudmu? Tanya Sasha. Aku akan datang ke acara itu, jawab Kinara tegas. Aku punya koneksi di perusahaan Pak Aldo. Aku akan datang sebagai tamu di sana. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, aku akan berada di sana untukmu. Sasha menolak. Jangan. Kinara, ini acara penting Rendra. Aku tidak ingin merusaknya. Kamu tidak akan merusaknya. Aku akan datang sebagai kejutan yang menyenangkan. Tenang saja. Dan Rendra tidak akan bisa menghentikanku, kata Kinara. Senyum licik terdengar dari suaranya. Aku sudah muak melihatmu dikendalikan olehnya. Sasha, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Percakapan itu membuat Sasha merasa sedikit lebih tenang. Ia memiliki Kinara, sahabat yang selalu siap menjadi garda terdepan untuk melindunginya. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia berharap Rendra tidak akan melakukan hal buruk. Ia berharap Rendra akan menghargai pengorbanannya. Namun, harapan itu adalah bara api yang ditiup angin kencang. Rendra, dengan egonya yang terlalu besar, sudah merancang skenario yang lain. Skenario yang tidak hanya akan menyembunyikan identitas Sasha, tetapi juga akan menempatkannya pada posisi yang paling rendah. Di hari H, Rendra meminta Sasha untuk menyiapkan kemeja, dasi, dan sepatu favoritnya. Sasha melakukannya dengan telaten. Ia melihat Rendra yang begitu bersemangat, seperti anak kecil yang akan pergi piknik. Di sisi lain, ia menyiapkan dirinya dengan gaun sederhana berwarna krem yang sudah lama tersimpan di lemari. Ia memakai anting-anting kecil dan tidak memoles wajahnya dengan riasan tebal. Aku siap, kata Sasha, berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya. Wanita itu terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan sebuah pertanyaan besar. Rendra menoleh, senyumnya mengembang. Bagus. Kamu terlihat sempurna, sayang. Sempurna sebagai pendampingku. Perkataan Rendra bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memuji Sasha. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Sasha hanya bisa menjadi sempurna jika ia berada dalam bayang-bayang Rendra. Tanpa Sasha ketahui, sebuah takdir telah menunggu di rumah Pak Aldo. Sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih cerah, seolah ikut merayakan momen penting yang akan datang. Sasha sudah bangun sejak subuh, bukan karena tuntutan Rendra, melainkan dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk membuat segalanya sempurna.
Ia menyiapkan sarapan kesukaan Rendra, nasi goreng seafood, dan teh hijau hangat. Semua ia lakukan dengan senyuman, membuang jauh-jauh rasa kecewa yang sempat singgah di hatinya malam sebelumnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, untuk acara kali ini, ia akan menjadi pilar terkuat bagi Rendra. Rendra, bangun. Nasi gorengnya sudah siap, panggil Sasha dengan lembut. Rendra menggeliat, lalu berjalan ke meja makan dengan mata yang masih setengah terpejam. Wah, istimewa sekali. Ada udang dan cumi. Kamu tahu aku paling suka ini, katanya sambil tersenyum. Sasha hanya membalasnya dengan senyuman. Makan yang banyak, Rendra. Kamu butuh energi untuk acara nanti malam. Rendra melahap sarapannya dengan lahap, sementara Sasha hanya memperhatikan. Di matanya, Rendra bagai anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Rendra tidak menyadari bahwa di balik nasi goreng yang lezat itu, ada pengorbanan Sasha untuk menekan egonya sendiri. Ia hanya melihat hasil akhirnya, tanpa peduli prosesnya. Selesai sarapan, Rendra kembali ke kamar untuk bersiap. Sasha membereskan piring-piring, mencucinya dengan telaten. Ponselnya berdering. Nama Kinara muncul di layar. Hai, sapa Sasha. Suaranya terdengar lebih ceria. Sudah siap untuk jadi Cinderella yang disembunyikan di acara nanti? Tanya Kinara. Nada suaranya penuh sindiran. Sasha terkekeh pelan. Hus, jangan begitu. Aku baik-baik saja. Sungguh. Aku sudah siapkan gaun sederhana, riasan tipis, dan Rendra juga setuju. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Sasha, dengarkan aku, Kinara berkata dengan nada serius. Aku sudah muak melihatmu terus mengalah. Kamu itu singa, Sasha, bukan kelinci. Tentu saja aku singa, jawab Sasha dengan nada bercanda. Tapi singa ini sedang bersembunyi untuk melindungi kelinci kesayangannya. Bagus. Ingat itu. Rencana kita tetap berjalan. Aku akan datang ke sana, kata Kinara tegas. Aku sudah konfirmasi dengan salah satu kenalanku yang bekerja di perusahaan Pak Aldo. Dia bilang, aku bisa datang bersama rombongannya. Dia akan menganggap kehadiranku sebagai bagian dari timnya. Sasha terkejut. Kamu serius? Bagaimana kalau Rendra tahu? Tenang saja, Sasha. Aku akan bersikap profesional. Aku tidak akan membuat onar. Aku hanya ingin memastikan Rendra tidak melakukan hal yang aneh-aneh padamu. Kinara meyakinkan. Aku mencium bau busuk dari Rendra. Dia seperti sedang merencanakan sesuatu. Sasha mendesah. Aku juga merasakannya. Tapi, aku harus tetap positif. Positif boleh, tapi jangan naif. Sasha, kita akan lihat nanti. Jaga diri baik-baik. Aku akan kabari jika sudah dekat, kata Kinara, lalu mematikan teleponnya. Sasha meletakkan ponselnya, perasaan was-was kembali menghampiri. Ada benarnya perkataan Kinara. Rendra terlihat aneh, terlalu bersemangat dan terlalu banyak mengatur. Rendra biasanya tidak seperti ini. Ia hanya ingin memastikan Sasha tidak mencuri perhatian darinya. Tapi, kali ini berbeda. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Sore harinya, menjelang keberangkatan, Rendra meminta Sasha untuk membantu menyiapkan barang-barang yang akan ia bawa. Tentu saja, itu hanya Rendra yang membawa barang. Sasha hanya perlu memastikan tidak ada yang tertinggal. Sasha, tolong siapkan jas hitamku di dalam mobil, perintah Rendra. Oke, jawab Sasha. Dan, bisakah kamu bawa tas makeup kecil? Siapa tahu istri-istri di sana butuh riasan. Sasha mengernyitkan dahi. Tas makeup? Rendra, kamu tahu aku jarang pakai makeup. Lagi pula, mereka pasti sudah bawa masing-masing. Sasha, ini permintaan Pak Aldo, kata Rendra. Dia bilang, istrinya lupa bawa makeup, dan dia minta kita untuk membawakan. Aku sudah bilang, kamu yang akan membawakannya. Jangan mengecewakan atasan, Sasha. Sasha merasa ada yang aneh. Permintaan ini terdengar sangat ganjil. Seolah-olah Rendra sedang merancang sebuah skenario. Rendra, tapi, kenapa tidak dari tadi kamu bilang? Tanya Sasha. Aku lupa. Rendra menjawab dengan enteng. Sudahlah, jangan banyak tanya.
Cepat ambilkan. Sasha menurut. Ia mengambil tas makeupnya yang jarang tersentuh, lalu menyiapkannya di dalam tas Rendra. Ia merasa seperti pelayan, bukan istri. Ia ingin memberontak, tetapi ia menahannya. Ini demi Rendra. Semua demi Rendra. Saat mereka berdua sudah rapi dan siap berangkat, Rendra memeriksa kembali penampilan Sasha. Ia memandangnya dari atas ke bawah. Gaunnya sudah bagus. Cincin kawinnya sudah dipakai. Anting-antingnya, jangan pakai anting-anting yang terlalu besar. Ya, cukup yang kecil saja. Biar tidak terlalu mencolok. Sasha sudah memakai anting-anting kecil. Ia menatap Rendra dengan tatapan heran. Ini sudah yang paling kecil, Rendra. Oh, bagus, kata Rendra, senyumnya mengembang. Sekarang, berikan aku dompetmu. Sasha menyerahkan dompetnya dengan bingung. Rendra mengambilnya, lalu mengeluarkan semua kartu kredit dan uang tunai yang ada di dalamnya. Sasha terkejut. Rendra, kenapa kamu ambil semua kartuku? Ini hanya untuk berjaga-jaga, Rendra beralasan. Acara nanti malam akan sangat padat. Aku tidak ingin dompetmu hilang atau dicuri. Tapi, aku tidak akan pergi kemana-mana sendirian. Aku bersamamu. Sudah, jangan banyak tanya. Rendra memotongnya. Ikuti saja. Semua ini demi kebaikanmu. Aku tidak ingin kamu repot-repot membawa dompet dan tas yang berat. Sasha terdiam. Ia merasa seperti dilarang, diperlakukan seperti anak kecil. Ia merasa kebebasannya diambil. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Di dalam mobil, Rendra terus mengoceh tentang pekerjaan, tentang Pak Aldo, dan tentang ambisinya. Aku akan tunjukkan kepada semua orang bahwa aku pantas mendapatkan posisi itu. Aku tidak akan mengecewakanmu, sayang. Sasha hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Ia sudah muak mendengar semua ini. Ia ingin berteriak, aku tidak butuh kamu membuktikan apapun. Aku hanya ingin kamu menghargai aku. Namun, kata-kata itu hanya tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu, Rendra tidak akan mengerti. Mobil mereka memasuki kawasan perumahan elit. Rumah Pak Aldo berdiri megah di tengah-tengah. Lampu-lampu taman yang hangat menyambut mereka. Terdengar alunan musik yang lembut, dan gelak tawa dari dalam rumah. Sudah sampai, kata Rendra. Suaranya terdengar bersemangat. Ingat pesanku, ya. Tetap tenang, jangan banyak bicara, dan ikuti aku. Sasha hanya mengangguk. Ia tidak tahu, di balik gerbang rumah Pak Aldo yang megah itu, sebuah drama sudah menunggunya. Sebuah drama yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah drama yang akan membuat Rendra menyesal seumur hidupnya. Udara malam yang sejuk menyambut kedatangan Sasha dan Rendra di depan gerbang rumah megah milik Pak Aldo. Lampu-lampu taman berkelip seperti kunang-kunang raksasa, mengarahkan mereka menuju pintu utama. Gelak tawa dan alunan musik jazz yang mengalun dari dalam membuat suasana terasa hangat, kontras dengan ketegangan yang merayap di benak Sasha. Rendra, di sisi lain, tampak seperti seorang jenderal yang siap berperang. Ia merapikan kemejanya, menyisir rambutnya dengan jari, dan memasang senyum yang terlalu lebar. Ingat, bisik Rendra sebelum mereka melangkah masuk. Tetap di sisiku. Jangan terlalu banyak bicara. Sasha hanya mengangguk. Hatinya menciut. Ia merasa seperti seorang tawanan yang diikat tali tak terlihat, ditarik-tarik oleh ego Rendra. Namun, ia kembali mengingatkan dirinya sendiri. Ini hanya untuk satu malam. Setelah ini, semuanya akan kembali normal. Mereka memasuki ruang utama. Mata Sasha langsung menangkap pemandangan yang memukau. Interior rumah Pak Aldo didominasi warna-warna hangat, dengan furnitur kayu jati ukir yang elegan. Namun, bukan keindahan itu yang membuat Sasha tertegun, melainkan kerumunan orang-orang di dalamnya. Para istri rekan kerja Rendra terlihat anggun dan berkelas. Mereka mengenakan gaun sutra yang berkilauan, perhiasan berlian yang memantulkan cahaya, dan tas tangan bermerek yang harganya bisa membeli sebuah mobil. Di samping mereka, Sasha merasa seperti sehelai daun kering yang tersapu angin. Gaun kremnya yang sederhana terasa kaku, riasannya yang tipis seolah tak terlihat,
dan dompet yang biasanya ia genggam sudah tidak ada di tangannya. Ia merasa telanjang, terasingkan dari kerumunan yang ramai itu. "Selamat datang, Rendra. Dan ini pasti istri Anda, Sasha," sambut Pak Aldo dengan ramah, menghampiri mereka. Pria parubaya itu mengenakan kemeja santai, tetapi aura wibawanya tetap terasa. "Selamat malam, Pak Aldo. Terima kasih atas undangannya," kata Rendra, senyumnya tampak tulus. "Ini istri saya, Sasha." Sasha mengulurkan tangan. "Selamat malam, Pak. Senang bisa bertemu dengan Anda." Pak Aldo menjabat tangan Sasha. Matanya meneliti Sasha sesaat, lalu tersenyum. "Senang bertemu Anda juga. Rendra banyak cerita tentang Anda. Dia bilang Anda sangat suportif." "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak," jawab Sasha, merendah. Rendra menepuk pundak Sasha. "Sasha ini istri yang paling hebat. Dia bisa mengurus semua hal di rumah, jadi saya bisa fokus bekerja." Pujian itu terasa bagai duri bagi Sasha. Rendra bukan memuji dirinya sebagai wanita yang berharga, tetapi sebagai pengurus rumah tangga. Hatinya kembali menciut. "Oh ya, istri saya ada di dalam. Kalian bisa berkenalan," kata Pak Aldo. "Rendra, mari saya kenalkan Anda dengan beberapa orang penting di sini." Rendra mengangguk semangat. "Baik, Pak." Ia menarik Sasha, menuntunnya masuk lebih dalam ke dalam kerumunan. Mereka bertemu dengan beberapa rekan kerja Rendra dan istri mereka. Perkenalan demi perkenalan berlangsung, tetapi Sasha hanya bisa tersenyum kaku. Ia mencoba untuk bersikap ramah, tetapi ia merasa ada jarak yang memisahkan mereka. Para istri itu saling berbisik, lalu menatap Sasha dari atas ke bawah. Tatapan mereka seperti pisau kecil yang menusuk-nusuk hati Sasha. "Rendra," bisik salah satu istri, "istri Anda terlihat sangat sederhana. Bukankah ini acara penting?" "Dia memang suka tampil sederhana," jawab Rendra, tersenyum bangga. "Dia tidak suka pamer. Dia lebih suka fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mengurus rumah tangga." Sasha merasakan pipinya memanas. Ia ingin sekali menenggelamkan diri di dalam kolam renang di halaman belakang. Rendra, suaminya sendiri, telah dengan sengaja merendahkan dirinya di depan orang-orang yang penting bagi karirnya. "Oh, begitu ya," jawab istri itu, tatapannya meremehkan. "Silakan, Sasha," bisik Rendra. "Kamu bisa bergabung dengan para istri di sana. Aku akan berbicara dengan Pak Aldo." Sasha mengangguk. Ia berjalan ke arah para istri yang sedang mengobrol. Mereka membicarakan tentang liburan mewah ke Eropa, tas tangan terbaru dari Paris, dan perhiasan berlian yang baru saja mereka beli. Sasha merasa seperti alien. Ia tidak bisa ikut dalam percakapan itu. "Kamu tidak pernah liburan ke luar negeri?" tanya salah satu istri, bernama Lisa, dengan nada meremehkan. "Belum," jawab Sasha singkat. "Kami fokus pada karir Rendra." "Oh, begitu," kata Lisa, suaranya penuh sindiran. Biasanya kalau sudah sampai di posisi Rendra, suami sudah bisa mengajak istri berlibur mewah. Sasha hanya tersenyum. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sendiri yang memutuskan untuk tidak berlibur mewah. Ia ingin menjelaskan bahwa ia punya uang lebih dari mereka semua. Ia ingin mengatakan, "Aku bisa membeli semua tas dan perhiasan yang kalian punya, bahkan 2 kali lipatnya." Tapi ia ingat janji yang ia buat pada Rendra. Sasha melihat Rendra dari jauh. Rendra sedang tertawa-tawa dengan Pak Aldo dan beberapa rekan kerjanya. Rendra tampak seperti ikan di air. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Bangga karena ia berhasil membawa Sasha yang sederhana ke acara itu, membuat semua orang meremehkannya, dan membuat dirinya sendiri terlihat lebih berharga. Sasha berbalik, mencoba mencari tempat yang lebih tenang. Ia berjalan ke arah dapur, berharap bisa menenangkan diri. Ia melihat seorang pelayan sedang berjuang membawa nampan berisi gelas-gelas minuman yang berat. Tanpa berpikir panjang, Sasha langsung membantunya. "Sini, biar saya bantu," kata Sasha, mengambil alih nampan itu. Pelayan itu terkejut. "Tidak perlu, Bu. Ini sudah tugas saya." "Tidak apa-apa," jawab Sasha. "Saya suka membantu." Sasha mengambil alih tugas itu dengan cekatan.
Ia menawarkan minuman kepada para tamu, tersenyum ramah, dan berinteraksi dengan mereka. Beberapa tamu terkejut melihat istri Rendra mengambil alih tugas pelayan. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita ini? Rendra yang melihatnya dari jauh, langsung menghampiri Sasha. Wajahnya memerah karena malu. Sasha, apa yang kamu lakukan? Kembali ke sana. Kamu ini istriku, bukan pelayan, bisiknya dengan suara marah. Sasha hanya tersenyum. Aku hanya membantu, Rendra. Lagi pula, aku tidak punya teman bicara di sana. Rendra menarik tangan Sasha dengan kasar. Kita pulang sekarang. Kenapa? Rendra? Apa aku berbuat salah? Tanya Sasha. Suaranya terdengar lembut, tetapi matanya penuh dengan pertanyaan. Rendra tidak menjawab. Ia hanya menarik Sasha, mencoba membawanya keluar dari acara itu. Namun, di saat yang sama, sebuah suara berat menghentikan mereka. Rendra, ada apa? Kenapa kalian buru-buru pulang? Tanya Pak Aldo, yang kini berdiri di depan mereka, dengan tatapan bingung. Rendra terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Pak Aldo, lalu menatap Sasha. Ia tahu, ia telah terjebak. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang ia ciptakan sendiri. Sasha, dengan kepala tegak, menatap mata Pak Aldo. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu, ini bukan waktunya. Waktu untuk pembalasan belum tiba. Ia akan menunggu saat yang tepat, saat Rendra berada di puncak keangkuhannya, untuk menjatuhkannya ke jurang yang paling dalam. Rendra terdiam. Wajahnya yang tadinya memerah kini berubah pucat pasi. Ia bagaikan patung yang membeku, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menatap Pak Aldo, lalu menatap Sasha, dan kembali menatap Pak Aldo. Bibirnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ada apa, Rendra? Tanya Pak Aldo lagi, nada suaranya terdengar cemas. Apakah ada masalah? Kenapa tiba-tiba ingin pulang? Sasha yang melihat Rendra tidak bisa berkata-kata, mengambil alih situasi. Ia tersenyum lembut. Tidak ada apa-apa, Pak Aldo. Rendra hanya khawatir saya kelelahan. Tapi, saya baik-baik saja. Pak Aldo menatap Rendra, tatapannya penuh tanda tanya. Rendra, istri Anda terlihat baik-baik saja. Dia bahkan membantu pelayan di sini. Saya terkesan dengan kerendahan hatinya. Rendra hanya bisa tersenyum kaku. Ia mengangguk pelan, seolah menyetujui perkataan Pak Aldo. Ya, Pak. Sasha memang seperti itu. Kalau begitu, bagus, kata Pak Aldo, lalu menepuk pundak Rendra. Ayo, kembali ke sini. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada investor penting dari Jepang. Mereka baru saja tiba. Rendra mengangguk, lalu berbisik pada Sasha. Nanti kita bicarakan di rumah. Sekarang, tetap di sini. Sasha mengangguk. Rendra kembali ke kerumunan, meninggalkan Sasha sendirian di dekat meja makan. Ia menatap punggung Rendra yang semakin menjauh. Hatinya terasa sakit. Ia seperti sebuah barang yang diperjualbelikan, diatur dan diatur, tanpa diberi kesempatan untuk mengeluarkan suara. Sasha mengambil segelas air, lalu menenggaknya. Ia butuh ketenangan. Di tengah keramaian, ia merasa sendirian. Ia merasa seperti sebuah boneka yang diletakkan di rak pajangan, diatur dan dipertunjukkan, tetapi tanpa diberi nyawa. Tiba-tiba, ia mendengar suara Pak Aldo yang lantang, memanggil semua orang untuk berkumpul. Perhatian semuanya. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang akan menjadi bagian dari keluarga besar kita. Dia adalah Rendra, manajer penjualan terbaik yang saya miliki. Semua orang bertepuk tangan. Rendra tersenyum lebar. Ia terlihat sangat bangga. Ia berdiri di samping Pak Aldo, dada membusung. Ia telah mencapai puncak. Ia telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Rendra telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, dan saya ingin memberikan dia kesempatan untuk naik jabatan. Dan ini, istri Rendra, Sasha, kata Pak Aldo. Rendra meraih tangan Sasha, lalu menariknya ke depan. Semua mata kini tertuju pada Sasha. Rendra menatap Sasha, senyumnya menyeringai. Ia tahu, inilah saatnya. Saat yang ia tunggu-tunggu.
Saat untuk menjatuhkan Sasha dan mengangkat dirinya sendiri. Rendra memegang tangan Sasha, lalu berkata dengan suara yang lantang dan jelas, "Terima kasih, Pak Aldo. Tapi, ada yang harus saya luruskan. Sasha, dia memang istri saya. Tapi, dia juga pembantu rumah tangga saya." Ruangan mendadak hening. Tepuk tangan berhenti. Senyum di wajah para tamu memudar. Semua mata kini menatap Sasha, dari atas ke bawah. Mereka menatapnya, lalu menatap Rendra, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Sasha merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang mencekik lehernya, menghalangi udara untuk masuk ke dalam paru-parunya. Ia menatap Rendra, matanya penuh dengan pertanyaan. "Apa yang kamu lakukan?" Rendra tidak memedulikan tatapan Sasha. Ia terus berbicara, suaranya terdengar penuh dengan keangkuhan. Dia sangat ahli dalam mengurus rumah. Dia bisa memasak, membersihkan, dan mengurus semua hal. Dia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai pembantu demi mengurus saya. Saya sangat beruntung memilikinya. Sasha tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiri di sana, menjadi tontonan. Ia merasa sangat malu, sangat terhina. Ia ingin menangis, ia ingin berteriak, ia ingin memukul wajah Rendra. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di sana, seperti sebuah patung, menyaksikan dirinya sendiri dipermalukan di depan umum. Pak Aldo yang mendengar perkataan Rendra, mengerutkan dahi. Ia menatap Rendra, tatapannya tidak terbaca. Para istri yang tadinya mengobrol, kini saling berbisik. Mereka menertawakan Sasha, dan menertawakan Rendra. Rendra yang merasa bangga, tidak menyadari bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Sasha menatap Rendra. Ia tidak melihat suaminya lagi. Ia melihat seorang asing. Seorang pria yang tega mengorbankan harga diri istrinya demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Seorang pria yang egois dan haus kekuasaan. Air matanya menetes, tetapi ia segera menghapusnya. Ia tidak akan membiarkan Rendra melihatnya menangis. Ia akan tetap tegar, dan ia akan menunjukkan kepada Rendra bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan besar. Sasha mengambil napas dalam-dalam. Ia melangkah maju, melepaskan tangan Rendra dari tangannya. Ia tersenyum, senyum yang sangat manis, tetapi matanya penuh dengan api. "Terima kasih atas pujiannya, Rendra," kata Sasha, suaranya terdengar tenang. "Saya memang pembantu. Saya bisa membersihkan, memasak, dan mengurus semua hal. Tapi, saya punya satu keahlian lagi yang tidak bisa Anda miliki." Rendra menatap Sasha dengan bingung. "Apa itu?" Sasha tersenyum, lalu menatap semua tamu yang ada di ruangan itu. "Saya bisa menjadi bos. Dan saya bisa memecat Anda." Wajah Rendra berubah pucat pasi. Ia menatap Sasha, matanya penuh dengan amarah. "Apa maksudmu?" Sasha tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, mengambil nampan yang ada di dekatnya, lalu mengambil alih tugas pelayan. Ia mulai menawarkan minuman kepada para tamu. "Apakah ada yang ingin minum? Saya akan ambilkan," katanya dengan suara lembut dan sopan. Para tamu terheran-heran. Mereka menatap Rendra, lalu menatap Sasha. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka bingung, terkejut, dan penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Rendra mencoba menghentikan Sasha. "Sasha, apa yang kamu lakukan? Ini memalukan." "Memalukan?" Sasha menoleh, menatap Rendra dengan mata yang tajam. "Apakah Anda merasa malu? Mengapa? Saya hanya melakukan apa yang Anda perintahkan. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai pembantu." Rendra terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihat tatapan mata Sasha yang berbeda. Tatapan mata yang penuh dengan kekuatan dan keberanian. Tatapan mata yang sama seperti saat Sasha masih menjadi pengusaha sukses. Sasha tidak memedulikan Rendra. Ia terus berjalan, menawarkan minuman kepada para tamu. Ia tersenyum ramah, berinteraksi dengan mereka, dan berbincang ringan. Ia tidak lagi menjadi Sasha yang naif, yang selalu menuruti Rendra. Ia telah kembali menjadi Sasha yang kuat,
yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Ia mengambil piring kosong dari tangan seorang tamu, lalu menawarkannya minuman. "Apakah Anda suka anggur merah atau putih?" tanyanya dengan ramah. Tamu itu, yang ternyata adalah investor penting dari Jepang, menatap Sasha dengan kagum. "Anggur putih," jawabnya. "Tapi, Anda terlihat familiar. Saya merasa pernah melihat Anda di suatu tempat." Sasha tersenyum. "Mungkin. Dunia ini kecil." Ia kembali mengambil alih nampan dan melanjutkan tugasnya. Ia tahu, ia telah membuat sebuah pernyataan besar. Sebuah pernyataan yang akan menghancurkan Rendra dan mengangkat dirinya sendiri. Ia akan menunjukkan kepada Rendra bahwa ia adalah singa yang telah lama tertidur, dan kini ia telah bangun. Dan saat ia bangun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Keheningan di ruangan itu terasa tebal, memekakkan telinga. Setiap pasang mata, dari yang terkejut hingga yang bingung, kini beralih dari Rendra ke Sasha. Mereka menyaksikan Sasha, yang baru saja dipermalukan sebagai pembantu oleh suaminya sendiri, justru mengambil nampan dan melayani mereka dengan penuh ketenangan. Aksi Sasha bagai sebuah pernyataan tegas tanpa kata, membalikkan skenario yang telah disusun Rendra. Sasha mengambil alih peran itu dengan sempurna. Tangannya yang dulu terbiasa menekan kontrak miliaran, kini terampil mengangkat gelas-gelas minuman. Senyumnya yang dulu ditujukan untuk merayu klien, kini ia berikan dengan tulus kepada para tamu. Ia bergerak dengan anggun, seolah memang dilahirkan untuk melayani. Namun, di balik sikap tenangnya, ada sebuah badai yang siap ia lepaskan. "Anggur putih, Anda bilang?" Sasha bertanya kepada investor Jepang itu, yang bernama Tuan Kenji. Ia menuangkan anggur dengan hati-hati ke dalam gelas, memastikan tidak ada setetes pun yang tumpah. "Ya," jawab Tuan Kenji, matanya tak lepas dari Sasha. "Sungguh, saya merasa pernah melihat Anda di majalah bisnis, atau mungkin di sebuah acara peluncuran produk." Sasha tersenyum tipis. "Mungkin saja, Tuan. Dunia ini memang kecil." Rendra yang berdiri di belakang Sasha mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali menarik Sasha, membawanya pergi, dan mengunci mulutnya. Namun, ia tidak bisa. Semua mata tertuju padanya. Pak Aldo menatapnya dengan pandangan dingin, dan para rekan kerja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Rendra kini menjadi pusat perhatian, tetapi bukan karena prestasinya, melainkan karena kebodohannya. Sasha terus berkeliling. Ia menawarkan minuman kepada para istri, yang kini tidak lagi menatapnya dengan remeh, melainkan dengan tatapan penasaran. Mereka saling berbisik, mencoba menebak siapa sebenarnya Sasha. "Dia ini benar-benar pembantu," bisik Lisa kepada temannya. "Tidak mungkin." Gerak-geriknya sangat berkelas. Cara bicaranya juga sangat sopan. Jauh berbeda dengan pembantu yang pernah aku temui. "Mungkin dia mantan pembantu di Hotel Bintang 5, tebak temannya. Atau, jangan-jangan Rendra hanya bercanda." "Tidak mungkin dia bercanda," Lisa membalas. Wajahnya tadi sangat serius. Dia benar-benar mempermalukan istrinya sendiri. Sasha mendengar semua bisikan itu. Ia tersenyum dalam hati. Rencana Rendra untuk mempermalukannya kini menjadi bumerang yang menusuk dirinya sendiri. Sasha tidak perlu berteriak atau marah-marah. Cukup dengan diam dan bertindak, ia bisa membalikkan keadaan. Sasha berjalan ke arah Rendra, meletakkan nampan di atas meja. "Ada lagi yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Sasha. Nada suaranya terdengar lembut, tetapi mata Rendra menangkap sebuah sindiran tajam di dalamnya. Rendra tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Sasha, matanya penuh dengan amarah. Ia merasa bodoh, sangat bodoh. Ia telah meremehkan Sasha, dan kini Sasha membalasnya dengan cara yang paling menyakitkan. "Pak Rendra." Tuan Kenji mendekat, menatap Rendra dengan tatapan penuh pertanyaan. "Istri Anda, dia benar-benar seorang pembantu?" Rendra menelan ludah. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar. Ia melihat Pak Aldo berdiri di sampingnya, dengan tangan bersedekap, menunggunya menjawab. "Ya." Rendra tergagap. Dia memang pembantu." "Pekerjaan yang mulia," kata Tuan Kenji, senyumnya tidak sampai ke mata.
Saya sangat kagum dengan kerendahan hatinya. Biasanya, istri seorang manajer penjualan akan sangat sombong. Tapi istri Anda, dia sangat rendah hati. Pujian itu terasa seperti pukulan telak bagi Rendra. Ia tahu, Tuan Kenji sedang menyindirnya. Ia tahu, Tuan Kenji meragukan integritasnya. Rendra telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Di tengah situasi yang canggung itu, ponsel Sasha berdering. Sebuah nada dering yang tak asing bagi Rendra. Nada dering khusus yang ia tahu hanya dimiliki oleh Kinara, sahabat Sasha. Sasha mengambil ponselnya dan melihat nama Kinara di layar. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pada Rendra. "Maaf, Tuan. Saya harus menjawab telepon ini. Ada urusan yang lebih penting," kata Sasha, lalu berjalan menjauh. Rendra terkejut. Ia ingin sekali melarang Sasha, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa melihat Sasha berjalan menjauh, lalu menjawab telepon. "Hai, Kinara," kata Sasha. Suaranya terdengar bahagia. "Ada apa?" Di seberang telepon, Kinara bersuara lantang, sengaja agar suaranya terdengar oleh semua orang yang ada di dekat Sasha. "Sasha, kamu di mana?" "Aku sudah di depan gerbang. Aku sudah bilang pada security. Aku mau datang ke acara BBQ ini. Aku mau merayakan kabar gila itu bersamamu." "Kabar apa?" tanya Sasha, pura-pura tidak tahu. "Kabar dividen itu." "Sasha, astaga, kamu sudah gila? Kamu baru saja menerima dividen miliaran rupiah, dan kamu masih ada di sana." Suara Kinara yang lantang membuat semua orang menoleh. Mereka menatap Sasha, lalu menatap Rendra. Mereka bingung. "Miliaran rupiah? Dividen? Apa maksudnya?" Rendra yang mendengar perkataan Kinara, memucat. Matanya terbelalak. Ia menatap Sasha, matanya penuh dengan kecemasan. Ia tahu, rencananya akan gagal. Ia tahu, Sasha tidak akan pernah bisa dilarang. Sasha tersenyum. "Oh, itu bukan apa-apa, Kinara. Ini hanya uang kecil." "Uang kecil dari mana?" "Itu miliaran, Sasha. Cepat ke sini. Aku sudah tidak sabar untuk merayakannya bersamamu," seru Kinara. Sasha menutup teleponnya. Ia menatap Rendra, senyumnya penuh dengan kemenangan. Rendra, yang tadinya merasa di atas angin, kini hancur lebur. Ia tahu, ia telah membuat sebuah kesalahan fatal. Ia telah meremehkan Sasha, dan kini Sasha membalasnya dengan cara yang paling menyakitkan. Sasha mengambil nampan di tangannya, lalu meletakkannya di atas meja. Ia menatap Rendra, lalu menatap Pak Aldo, dan semua tamu yang ada di sana. Ia tahu, inilah saatnya. Saat yang ia tunggu-tunggu. Saat untuk menjatuhkan Rendra, dan mengangkat dirinya sendiri. "Maaf, Pak Rendra," kata Sasha. Suaranya terdengar lembut, tetapi matanya penuh dengan api. "Saya rasa tugas saya di sini sudah selesai. Saya harus pergi. Ada urusan yang lebih penting." Sasha berbalik, berjalan menuju pintu keluar. Rendra ingin sekali menghentikannya, tetapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa menatap punggung Sasha yang semakin menjauh. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan karirnya, dan ia telah kehilangan istrinya. Di sisi lain, Sasha berjalan dengan kepala tegak. Ia tidak peduli dengan bisikan-bisikan di belakangnya. Ia tidak peduli dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ia hanya peduli dengan satu hal. Ia telah mengambil kembali hidupnya. Dan ia akan menunjukkan kepada Rendra bahwa seorang wanita yang telah dipermalukan bisa bangkit kembali dengan lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Kepergian Sasha meninggalkan Rendra dalam kehampaan yang memalukan. Ruangan yang tadinya riuh kini terasa seperti padang pasir. Rendra berdiri sendirian di tengah kerumunan, menatap punggung Sasha yang menjauh, seolah rohnya ikut ditarik pergi. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi desas-desus yang lebih nyaring, menusuk telinganya. Semua mata tertuju padanya, bukan dengan kekaguman, melainkan dengan campuran rasa heran dan penghinaan. "Rendra," suara Pak Aldo terdengar dingin, bagai embun pagi yang membekukan. "Apakah Anda bisa menjelaskan apa maksud dari semua ini?" Rendra menoleh.
Wajah Pak Aldo tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Kerut di dahinya semakin dalam, dan matanya menyorotkan kekecewaan yang mendalam. Pak Aldo, itu semua hanya salah paham. Rendra tergagap, keringat dingin membasahi pelipisnya. Salah paham? Potong Pak Aldo, nadanya penuh sindiran. Anda menyebut istri Anda sendiri sebagai pembantu, lalu teman dekatnya datang dan membocorkan bahwa ia baru saja menerima dividen miliaran rupiah. Apa itu yang Anda sebut salah paham? Rendra tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Ia merasa seperti seorang aktor yang lupa naskahnya di tengah panggung. Semua rencana yang telah ia susun dengan rapi, kini hancur lebur di hadapan matanya. Sementara itu, Sasha tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya. Ia terus berjalan dengan langkah mantap. Ia melewati para tamu yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka, terutama para istri, kini tidak lagi menatapnya dengan remeh, melainkan dengan tatapan kagum. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Sasha, tetapi mereka tahu satu hal, ia bukan wanita biasa. Sasha melihat Tuan Kenji, investor Jepang, berdiri di dekat pintu. Ia menoleh, melihat Sasha berjalan ke arahnya. Tuan Kenji tersenyum. "Nyonya, Sasha, bisakah kita bicara sebentar?" Tanyanya dengan sopan. Sasha mengangguk. Ia berjalan ke halaman, di mana udara malam terasa lebih segar. Tuan Kenji mengikutinya. Mereka berdiri di bawah naungan pohon rindang, jauh dari keramaian. "Saya minta maaf atas apa yang terjadi," kata Tuan Kenji. "Suami Anda, dia tidak seharusnya memperlakukan Anda seperti itu." "Itu sudah biasa, Tuan," jawab Sasha dengan tenang. "Saya sudah terbiasa dengan hal itu." "Saya tahu Anda bukan pembantu," kata Tuan Kenji. "Saya yakin pernah melihat Anda di suatu tempat. Nama perusahaan Anda, saya lupa. Tapi, saya ingat wajah Anda. Anda sangat sukses." Sasha tersenyum. "Itu cerita lama, Tuan. Saya sudah tidak aktif lagi di dunia bisnis." "Sayang sekali," Tuan Kenji menggelengkan kepalanya. "Saya sangat kagum dengan cara Anda menangani situasi tadi. Anda tidak marah, tidak berteriak, tidak membuat onar. Anda justru membalikkan keadaan dengan cara yang sangat elegan. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah wanita yang cerdas dan memiliki kendali penuh atas diri Anda." "Terima kasih atas pujiannya, Tuan," kata Sasha, merasa sedikit malu. "Saya memiliki satu proposal untuk Anda," Tuan Kenji melanjutkan. "Saya ingin Anda menjadi konsultan untuk perusahaan saya di sini. Saya yakin, dengan kecerdasan dan pengalaman yang Anda miliki, Anda bisa membawa perusahaan saya ke puncak kesuksesan." Sasha terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan tawaran ini. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak tahu harus menjawab apa, Tuan. Saya sudah tidak aktif lagi." "Pikirkan saja," Tuan Kenji tersenyum. "Saya akan kirimkan detailnya melalui email. Saya berharap Anda bersedia mempertimbangkannya. Saya yakin, Anda adalah orang yang saya butuhkan." Tuan Kenji menepuk bahu Sasha, lalu berjalan kembali ke dalam rumah. Sasha berdiri sendirian, memandang langit malam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin kembali ke rumah, mengambil barang-barangnya, dan pergi. Namun, ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Tiba-tiba, ia mendengar suara Kinara memanggil namanya. "Sasha, kamu di sini. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Sasha berbalik. Kinara berdiri di sana, dengan wajah cemas. "Aku baik-baik saja, Kinara. Kamu tidak seharusnya datang ke sini." "Apa maksudmu baik-baik saja?" "Aku mendengar semuanya. Rendra, dia benar-benar mempermalukanmu." "Sasha, aku tidak percaya dia bisa melakukan hal sekejam itu." Kinara memeluk Sasha. Sasha merasakan kehangatan dari pelukan itu. Ia merasa seperti sebuah batu es yang mulai mencair. Ia membalas pelukan Kinara, dan air matanya tumpah. Ia sudah menahannya sejak tadi, tetapi kini ia tidak bisa lagi menahannya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Kinara," bisik Sasha, suaranya parau. "Kamu harus pergi dari sana. Sasha, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik."
Sasha mengangguk. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia tahu, ia harus pergi. Ia tidak bisa lagi hidup bersama Rendra. Ia tidak bisa lagi menjadi bayangan dari seorang pria yang tidak pernah menghargai dirinya. Kinara mengusap punggung Sasha. Kita pulang sekarang, ya. Aku akan menemanimu. Kita akan mengambil barang-barangmu dan pergi dari sana. Tapi, Rendra, dia pasti akan marah. Biarkan saja dia marah. Dia pantas mendapatkannya, Kinara berkata dengan nada tegas. Sasha, kamu tidak bisa terus-menerus mengorbankan dirimu untuk orang yang tidak menghargaimu. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas dihormati. Sasha mengangguk. Ia tahu, Kinara benar. Ia telah mengorbankan segalanya untuk Rendra. Tetapi apa yang ia dapatkan? Hanya penghinaan dan rasa sakit. Ia tidak akan lagi membiarkan Rendra menginjak-injak harga dirinya. Aku akan kembali ke sana, kata Sasha. Untuk apa? Tanya Kinara, cemas. Aku akan mengambil mobilku, jawab Sasha. Aku tidak akan lagi pergi kemana-mana dengan Rendra. Kinara terkejut. Kamu yakin? Ya, jawab Sasha. Ini saatnya aku mengambil kembali hidupku. Sasha berjalan kembali ke dalam rumah. Ia melihat Rendra yang masih berdiri di tempat yang sama, dikelilingi oleh tatapan mata yang penuh penghinaan. Rendra menatapnya dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka Sasha akan kembali. Sasha, bisik Rendra, suaranya terdengar cemas. Maafkan aku tidak bermaksud, aku hanya... Tolong minggir, potong Sasha, suaranya dingin. Saya ingin mengambil kunci mobil saya. Rendra menatapnya dengan bingung. Ia mengeluarkan kunci mobil dari sakunya, lalu memberikannya kepada Sasha. Sasha mengambil kunci itu, lalu berjalan ke arah pintu keluar. Sasha, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Rendra berteriak. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, jawab Sasha tanpa menoleh. Selamat tinggal, Rendra. Sasha meninggalkan rumah itu, meninggalkan Rendra yang hancur lebur. Di luar, Kinara sudah menunggu dengan mobilnya. Sasha masuk ke dalam mobil, lalu mengemudi pergi. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia tahu satu hal. Ia akan pergi jauh dari Rendra, dan ia akan memulai hidup yang baru. Di sisi lain, Rendra berdiri sendirian di tengah kerumunan. Ia menatap punggung Sasha yang semakin menjauh. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Karirnya hancur, dan istrinya pergi. Ia jatuh ke lantai, menangis. Ia tahu, ia telah membuat sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Mobil Sasha melaju membelah jalanan Jakarta yang sunyi di malam hari. Di sampingnya, Kinara mengemudi dengan tenang. Sesekali melirik Sasha yang masih terpaku, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Rasa sakit, amarah, dan kelegaan bercampur aduk di dalam dirinya, menciptakan badai emosi yang sulit dicerna. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia hanya tahu, ia telah membuat keputusan besar, sebuah langkah yang akan mengubah segalanya. Sasha, kamu baik-baik saja? Tanya Kinara, suaranya lembut. Sasha menoleh, menatap Kinara. Ia melihat kekhawatiran yang tulus di mata sahabatnya. Air matanya kembali menetes, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia akhirnya bisa jujur dengan perasaannya, tanpa harus berpura-pura tegar. Aku tidak tahu, Kinara, jawab Sasha, suaranya parau. Aku merasa hampa. Aku merasa seperti, aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama menjadi orang lain, sampai aku lupa siapa diriku yang sebenarnya. Kinara menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia menoleh, menatap Sasha. Kamu adalah Sasha. Perempuan yang cerdas, kuat, dan luar biasa. Perempuan yang aku kenal dan kagumi sejak kita masih kuliah. Rendra tidak bisa mengubah itu. Tidak akan pernah. Kinara memeluk Sasha. Sasha membalas pelukan itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan persahabatan mereka. Ia merasa seperti seorang musafir yang baru saja menemukan oasis di tengah gurun pasir. Ia merasa aman, nyaman, dan kembali menjadi dirinya sendiri.
Bagaimana kamu bisa datang ke sana? Tanya Sasha, melepaskan pelukan. Bagaimana kamu tahu apa yang terjadi? Kinara tersenyum licik. Aku sudah bilang. Aku mencium bau busuk dari Rendra. Aku tahu dia merencanakan sesuatu yang jahat. Jadi, aku mempersiapkan diri. Jadi, teleponmu tadi, itu memang disengaja? Tanya Sasha. Tentu saja. Kinara terkekeh. Itu bagian dari rencanaku. Aku meneleponmu. Dan sengaja mengeraskan suaraku agar semua orang mendengarnya. Aku ingin mereka tahu bahwa kamu bukan wanita biasa. Bahwa kamu adalah seorang wanita yang memiliki segalanya, tetapi rela mengorbankan segalanya demi seorang pria yang tidak pernah menghargaimu. Sasha menatap Kinara, matanya terbelalak. Kamu benar-benar melakukan itu? Tentu saja, jawab Kinara. Aku tidak akan membiarkan Rendra mempermalukanmu di depan semua orang. Dia pikir dia bisa menginjak-injak harga dirimu? Tidak akan. Aku akan memastikan dia tahu bahwa dia telah membuat sebuah kesalahan besar. Sasha tidak bisa berkata-kata. Ia merasa sangat terharu. Kinara adalah sahabat yang selalu ada untuknya, di saat senang maupun susah. Kinara adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menuntut apapun darinya, selain kebahagiaannya. Kinara, terima kasih, bisik Sasha. Air matanya kembali menetes. Tidak perlu berterima kasih, Sasha, kata Kinara, mengusap air mata Sasha. Sekarang, kita harus kembali ke apartemenmu. Kita akan mengemas barang-barangmu dan pergi dari sana. Sasha mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa lagi tinggal bersama Rendra. Ia tidak bisa lagi hidup di dalam sangkar emas yang diciptakan oleh Rendra. Ia harus bebas. Ia harus terbang. Mereka kembali ke mobil, lalu melaju menuju apartemen Rendra dan Sasha. Suasana di dalam mobil hening, tetapi bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang nyaman. Mereka tidak perlu berbicara. Mereka hanya perlu merasakan kehadiran satu sama lain. Setibanya di apartemen, mereka menemukan Rendra sudah berada di sana. Ia duduk di sofa, dengan wajah yang berantakan, dan mata yang sembab. Ia menatap Sasha, matanya penuh dengan penyesalan. Sasha, bisik Rendra, suaranya parau. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud, aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Rendra, kata Sasha, suaranya dingin. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil barang-barangku. Sasha, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Rendra berdiri, mencoba meraih tangan Sasha. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kata Sasha, menarik tangannya. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan pergi. Rendra menatap Sasha, matanya penuh dengan keputusasaan. Sasha, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku minta maaf. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sasha menatap Rendra, hatinya tidak lagi bergetar. Ia melihat Rendra yang ketakutan. Ia melihat Rendra yang menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Rendra, aku sudah memberimu banyak kesempatan, kata Sasha. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Aku sudah meninggalkan karierku. Aku sudah meninggalkan semua yang aku punya. Dan apa yang aku dapatkan? Penghinaan dan rasa sakit. Aku berjanji akan berubah. Aku akan menjadi pria yang lebih baik. Aku akan menghargaimu. Rendra berteriak. Terlalu terlambat. Rendra, jawab Sasha. Aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah menghancurkan hatiku. Sasha berbalik, berjalan ke kamar. Kinara mengikutinya. Mereka mulai mengemas barang-barang Sasha. Rendra berdiri di sana, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap Sasha yang mengemas barang-barangnya, seolah-olah ia sedang mengemas kenangan mereka. Sasha mengambil beberapa pakaian, buku, dan beberapa barang pribadi. Ia tidak mengambil apapun yang diberikan oleh Rendra. Ia ingin memulai hidup yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalunya. Setelah selesai, Sasha keluar dari kamar dengan sebuah koper. Rendra menatapnya dengan mata yang sembab. Sasha,
kamu benar-benar akan pergi?" "Ya," jawab Sasha. "Aku akan pergi." Sasha berjalan ke pintu keluar. Rendra berlari, lalu memeluknya dari belakang. "Sasha, jangan. Tolong, jangan pergi." Sasha melepaskan pelukan Rendra. Ia menatap Rendra, matanya penuh dengan kekuatan. "Rendra, kamu harus belajar untuk hidup tanpaku. Kamu harus belajar untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu harus belajar untuk menghargai dirimu sendiri, sebelum kamu bisa menghargai orang lain." Sasha berbalik, lalu berjalan keluar dari apartemen. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, Rendra akan baik-baik saja. Ia tahu, Rendra akan belajar dari kesalahannya. Tapi, ia tidak bisa lagi tinggal bersamanya. Ia harus pergi, untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Di luar, Kinara sudah menunggu dengan mobilnya. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, lalu melaju pergi. Sasha menatap ke depan, senyumnya mengembang. Ia merasa bebas. Ia merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkarnya. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi, ia tidak takut. Ia memiliki Kinara, sahabat yang selalu ada untuknya. Dan ia memiliki dirinya sendiri. Di dalam mobil Kinara, Sasha terdiam 1000 bahasa. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, bagai benang kusut yang sulit diurai. Ia menatap jalanan yang diterangi lampu-lampu malam, matanya memancarkan campuran antara kelegaan dan kehampaan. Ia baru saja meninggalkan hidup yang ia bangun selama 2 tahun terakhir, demi seorang pria yang kini ia sadari tidak pernah pantas mendapatkan pengorbanannya. "Kamu mau kemana, Sasha?" tanya Kinara, suaranya memecah keheningan. "Apartemenku? Atau kamu mau menginap di hotel?" "Aku tidak tahu, Kinara," jawab Sasha, suaranya parau. "Aku tidak punya tempat tujuan. Aku merasa seperti aku adalah orang asing di kota ini." "Kamu tidak sendirian, Sasha. Ada aku," Kinara berkata dengan nada tegas. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan mencari jalan keluar bersama." Kinara menghentikan mobilnya di depan sebuah kafe yang masih buka. "Ayo, kita minum kopi dulu. Kamu butuh kafein untuk mengembalikan pikiranmu yang jernih." Sasha mengangguk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia tahu ia butuh Kinara di sisinya. Mereka masuk ke dalam kafe, lalu duduk di pojok, jauh dari keramaian. Sasha memesan secangkir kopi hitam, dan Kinara memesan secangkir teh. "Sasha," Kinara memulai, "sekarang, kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Kamu tidak bisa terus-menerus melarikan diri." "Aku tahu," jawab Sasha. "Tapi, aku tidak tahu harus memulai dari mana. Aku sudah terlalu lama meninggalkan dunia bisnis. Aku tidak yakin apakah aku masih bisa melakukannya." "Jangan bodoh, Sasha," Kinara berkata. "Kamu adalah Sasha, perempuan yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Kamu adalah seorang jenius. Lupakan Rendra. Lupakan masa lalu. Sekarang, saatnya untuk membangun kembali kerajaanmu." Sasha tersenyum tipis. "Mudah bagimu untuk mengatakannya." "Tentu saja mudah," Kinara membalas. "Aku bukan kamu. Aku tidak pernah mengorbankan segalanya untuk seorang pria. Tapi, aku tahu satu hal. Kamu adalah wanita yang kuat. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu hanya butuh motivasi." "Motivasiku sudah hancur bersama dengan hatiku," bisik Sasha. Air matanya kembali menetes. Kinara mengambil tangan Sasha. "Kalau begitu, biarkan aku menjadi motivasimu. Aku akan membantumu. Aku akan menemanimu di setiap langkah. Kita akan membuat Rendra menyesal seumur hidupnya." Sasha menatap Kinara. Ia melihat tekad yang kuat di mata sahabatnya. Ia tahu, Kinara tidak akan pernah menyerah padanya. Kinara adalah sahabat yang ia butuhkan saat ini. "Bagaimana kamu bisa tahu soal dividen itu?" tanya Sasha. "Aku punya mata-mata, Sasha," Kinara terkekeh. "Aku masih punya koneksi di perusahaan lamamu. Salah satu manajer keuangan di sana adalah temanku. Dia bilang, ada transfer miliaran rupiah ke rekening pasifmu." Aku langsung tahu.
Itu adalah dividen dari perusahaan yang kamu tinggalkan. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku ingin menjadikannya kejutan, jawab Kinara. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu masih memiliki segalanya, bahkan setelah kamu mengorbankan segalanya untuk Rendra. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak pernah kehilangan kekuatanmu. Sasha menundukkan kepalanya, menyembunyikan air matanya. Kinara benar. Sasha tidak pernah kehilangan kekuatannya. Ia hanya menyembunyikannya agar Rendra merasa lebih baik. Ia telah berkorban begitu banyak, tetapi Rendra tidak pernah menghargainya. Sekarang, Kinara berkata, kita akan kembali ke apartemenmu. Kita akan mengambil barang-barangmu dan pergi dari sana. Kamu akan tinggal di apartemenku untuk sementara. Setelah itu, kita akan mencari kantor baru dan memulai segalanya dari awal. Sasha mengangguk. Ia tahu, ia harus melakukan ini. Ini adalah satu-satunya jalan untuknya, untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Mereka kembali ke mobil, lalu melaju menuju apartemen Rendra. Setibanya di sana, mereka menemukan Rendra masih duduk di sofa, dengan wajah yang berantakan. Ia tidak berani menatap Sasha. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang fatal. Sasha, bisik Rendra, suaranya parau. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud, aku hanya... Sasha tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke kamar, dan mengambil koper yang ia siapkan sebelumnya. Kinara mengikutinya, membantu mengambil barang-barang Sasha yang lain. Rendra hanya bisa menatap mereka, tidak berani mendekat. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk menghentikan Sasha. Sasha mengambil beberapa buku, laptop, dan beberapa barang pribadi yang memiliki nilai sentimental baginya. Ia tidak mengambil apapun yang diberikan oleh Rendra. Ia ingin memulai hidup yang baru, tanpa kenangan pahit masa lalu. Setelah selesai, Sasha keluar dari kamar dengan sebuah koper. Rendra berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang sembab. Sasha, kamu benar-benar akan pergi? Ya, jawab Sasha. Aku akan pergi. Sasha berjalan ke pintu keluar. Rendra berlari, lalu memeluknya dari belakang. Sasha, jangan. Tolong, jangan pergi. Sasha melepaskan pelukan Rendra. Ia menatap Rendra, matanya penuh dengan kekuatan. Rendra, kamu harus belajar untuk hidup tanpaku. Kamu harus belajar untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu harus belajar untuk menghargai dirimu sendiri, sebelum kamu bisa menghargai orang lain. Sasha berbalik, lalu berjalan keluar dari apartemen. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, Rendra akan baik-baik saja. Ia tahu, Rendra akan belajar dari kesalahannya. Tapi, ia tidak bisa lagi tinggal bersamanya. Ia harus pergi, untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Di luar, Kinara sudah menunggu dengan mobilnya. Mereka berdua masuk ke dalam mobil, lalu melaju pergi. Sasha menatap ke depan, senyumnya mengembang. Ia merasa bebas. Ia merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkarnya. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi, ia tidak takut. Ia memiliki Kinara, sahabat yang selalu ada untuknya. Dan ia memiliki dirinya sendiri. Suasana di rumah Pak Aldo kembali ke heningan yang canggung setelah kepergian Sasha. Rendra berdiri di tengah kerumunan, sendirian, seperti patung yang rapuh. Ia menatap ke arah pintu keluar, berharap Sasha akan kembali. Namun, pintu itu tetap tertutup, seolah menjadi simbol dari hatinya yang kini terkunci rapat. Rendra, suara Pak Aldo memecah keheningan. Bisakah Anda jelaskan apa yang baru saja saya dengar? Dividen miliaran rupiah? Apa maksudnya? Rendra menoleh, wajahnya pucat pasi. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa menutupi fakta bahwa istrinya jauh lebih kaya dan lebih sukses daripada dirinya. Ia hanya bisa menundukkan kepala, malu. Pak Aldo, saya tidak tahu. Rendra tergagap. Itu hanya kesalahpahaman. Sasha, dia hanya membicarakan dividen dari bisnis kecilnya. Bisnis kecil? Potong Pak Aldo, suaranya penuh sindiran. Miliaran rupiah. Anda bilang itu bisnis kecil?
Rendra, saya tahu Anda. Saya tahu Anda ambisius. Tapi, saya tidak pernah menyangka Anda akan sejauh ini. Anda mempermalukan istri Anda sendiri di depan semua orang, demi mendapatkan promosi. Itu sangat tidak etis. Rendra tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiri di sana, menanggung semua rasa malu yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, para tamu, terutama para istri, menatap Rendra dengan tatapan penuh penghinaan. Mereka saling berbisik, membandingkan Rendra dengan suami mereka. Mereka menyadari bahwa Rendra bukanlah pria yang hebat, melainkan pria yang rapuh. Pria yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya jauh lebih sukses daripada dirinya. Aku tidak percaya dia melakukan itu pada istrinya sendiri, bisik Lisa kepada temannya. Sasha terlihat sangat berkelas. Aku tidak akan pernah menyangka dia adalah seorang pengusaha sukses. Aku juga tidak percaya, jawab temannya. Rendra, dia bodoh. Sangat bodoh. Dia telah kehilangan segalanya. Rendra mendengar bisikan-bisikan itu. Ia merasa seperti ada ribuan pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Ia ingin berteriak, ia ingin membela dirinya sendiri, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak punya hak untuk melakukannya. Tiba-tiba, Tuan Kenji, investor Jepang, berjalan ke arah Rendra. Ia menatap Rendra dengan tatapan penuh kekecewaan. Rendra, kata Tuan Kenji, saya pikir Anda adalah pria yang jujur. Saya pikir Anda adalah pria yang berintegritas. Tapi, ternyata saya salah. Anda adalah pria yang pengecut. Rendra menatap Tuan Kenji, matanya terbelalak. Tuan, saya minta maaf. Permintaan maaf Anda tidak akan mengubah apapun, kata Tuan Kenji. Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki integritas. Saya akan membatalkan semua kontrak yang telah kita sepakati. Tuan, tunggu. Rendra berteriak. Tuan Kenji tidak memedulikannya. Ia berbalik, lalu berjalan ke arah Pak Aldo. Pak Aldo, saya sangat kecewa. Saya tidak bisa melanjutkan kerja sama ini. Pak Aldo menghela napas. Saya mengerti, Tuan. Saya juga sangat kecewa. Pak Aldo menatap Rendra, tatapannya penuh dengan amarah. Rendra, karir Anda di sini sudah selesai. Silakan Anda pulang. Jangan pernah kembali lagi. Rendra terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiri di sana, hancur lebur. Ia telah kehilangan segalanya. Karirnya, istrinya, dan harga dirinya. Ia telah mengorbankan segalanya, tetapi tidak mendapatkan apapun. Sasha, di dalam mobil Kinara, menatap langit malam. Ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah Pak Aldo, tetapi ia tahu, Rendra telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Ia tahu, Rendra telah hancur lebur. Kamu baik-baik saja? Tanya Kinara, suaranya lembut. Sasha mengangguk. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa kosong. Itu wajar, Sasha, kata Kinara. Kamu baru saja melewati badai yang sangat besar. Kamu butuh waktu untuk sembuh. Kinara menghentikan mobilnya di depan sebuah hotel mewah. Kita menginap di sini saja malam ini. Kamu tidak perlu khawatir soal biaya. Aku yang akan menanggung semuanya. Sasha menolak. Tidak, Kinara. Aku tidak bisa. Sasha, dengarkan aku, Kinara berkata dengan nada tegas. Aku tidak akan membiarkanmu tidur di jalanan. Kamu adalah sahabatku. Biarkan aku membantumu. Sasha akhirnya mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa menolak bantuan Kinara. Ia butuh Kinara di sisinya. Mereka berdua turun dari mobil, lalu berjalan ke dalam hotel. Sasha menatap sekeliling. Hotel itu sangat mewah. Jauh berbeda dengan apartemen yang ia tinggali bersama Rendra. Ia merasa seperti seorang putri yang baru saja menemukan istananya. Aku akan memesan kamar untukmu, kata Kinara. Kamu bisa beristirahat. Kita akan bicarakan semuanya besok. Sasha mengangguk. Ia berjalan ke lift, lalu naik ke kamarnya. Kamar itu sangat besar dan mewah. Ia berjalan ke jendela, lalu menatap keluar. Ia melihat pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan.
Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja naik tahta. Sasha mengambil ponselnya, lalu mengirim pesan singkat kepada Kinara. Terima kasih, Kinara. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Kinara membalas pesan itu. Tidur yang nyenyak, Sasha. Besok adalah hari baru. Dan besok, kita akan menaklukkan dunia. Sasha tersenyum. Ia tahu, Kinara tidak main-main. Kinara adalah sahabat yang luar biasa. Ia adalah sahabat yang akan selalu ada untuknya, di saat senang maupun susah. Sasha berbaring di tempat tidur. Ia memejamkan matanya, dan memikirkan semua hal yang telah terjadi. Ia tidak menyesal telah meninggalkan Rendra. Ia tidak menyesal telah mengambil kembali hidupnya. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Di sisi lain, Rendra masih berada di rumah Pak Aldo. Ia duduk di kursi, dengan wajah yang berantakan. Ia tidak bisa berhenti menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan karirnya, istrinya, dan harga dirinya. Ia tahu, ia telah membuat sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Rendra mengeluarkan ponselnya, lalu mencoba menghubungi Sasha. Tetapi, ponsel Sasha sudah tidak aktif. Rendra mencoba menghubungi Kinara, tetapi Kinara juga tidak menjawab. Rendra merasa sendirian. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja turun tahta. Ia berjalan keluar, lalu mencari mobilnya. Ia mengemudi pulang, dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu, ia telah kehilangan segalanya. Rendra tiba di apartemennya. Ia membuka pintu, lalu masuk ke dalam. Apartemen itu terasa sepi, kosong. Ia berjalan ke kamar, dan melihat tempat tidur yang kosong. Ia tahu, Sasha tidak akan pernah kembali. Ia tahu, ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintainya. Rendra duduk di lantai, bersandar di tempat tidur. Ia memeluk lututnya, dan menangis. Ia menangis seolah-olah ia adalah anak kecil yang baru saja kehilangan mainannya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Pagi itu, Rendra terbangun di sofa, dengan sisa air mata yang mengering di pipinya. Lampu ruang tamu masih menyala, menjadi saksi bisu dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Kepalanya terasa pening, hatinya terasa kosong. Ia mencoba memanggil nama Sasha, tetapi tidak ada jawaban. Apartemen itu terasa dingin dan sunyi. Tanpa kehadiran Sasha, apartemen itu hanya sebuah kotak kosong yang tak berjiwa. Rendra berjalan ke dapur, lalu membuka kulkas. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya beberapa botol air mineral. Ia tidak bisa makan. Perutnya terasa mual. Ia hanya bisa duduk di meja makan, memikirkan semua hal yang telah ia lakukan. Ia memikirkan wajah Sasha yang terluka, tatapan mata Pak Aldo yang penuh kekecewaan, dan bisikan-bisikan para tamu yang merendahkan dirinya. Ia telah mengorbankan segalanya, dan tidak mendapatkan apapun. Ponselnya berdering. Nama, Pak Aldo, muncul di layar. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan panggilan yang baik. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat telepon. Halo, Pak Aldo. Suara Rendra terdengar parau. Rendra, suara Pak Aldo terdengar dingin. Saya ingin bertemu dengan Anda sekarang. Di kantor saya. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Baik, Pak, jawab Rendra, tanpa berani bertanya lebih lanjut. Rendra berjalan ke kamar, lalu mengambil kemeja dan celana yang sudah kusut. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin bertemu dengan Pak Aldo, dan memohon maaf kepadanya. Ia berharap, Pak Aldo akan memberinya satu kesempatan lagi. Ia mengemudi ke kantor, dengan pikiran yang melayang-layang. Ia memikirkan Sasha. Ia menyesal telah memperlakukannya seperti itu. Ia menyesal telah merendahkannya di depan semua orang. Ia menyesal telah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintainya. Setibanya di kantor, ia langsung berjalan ke ruangan Pak Aldo. Pintu ruangan itu tertutup. Rendra mengetuknya dengan ragu-ragu. Masuk. Suara Pak Aldo terdengar dari dalam. Rendra membuka pintu, lalu masuk ke dalam.
Pak Aldo sudah duduk di kursinya, dengan wajah yang serius. Di depannya, ada sebuah surat. Rendra melihat surat itu, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, itu adalah surat pemecatan. Duduk, Rendra. Perintah Pak Aldo. Rendra duduk di kursi, dengan perasaan yang hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan pekerjaannya. Rendra, Pak Aldo memulai, saya tidak akan berbasa-basi. Saya sudah membuat keputusan. Anda dipecat. Rendra tidak terkejut. Ia sudah menduganya. Saya mengerti, Pak. Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Saya berjanji akan berubah. Saya akan menjadi pria yang lebih baik. Rendra, ini bukan soal Anda. Ini soal perusahaan, kata Pak Aldo. Saya tidak bisa mempekerjakan orang yang tidak memiliki integritas. Anda telah mencoreng nama baik perusahaan. Anda telah merendahkan istri Anda sendiri di depan investor penting. Itu sangat tidak profesional. Rendra menundukkan kepalanya, malu. Ia tahu, Pak Aldo benar. Ia telah membuat sebuah kesalahan besar. Sekarang, kata Pak Aldo, ambil barang-barang Anda, dan jangan pernah kembali lagi. Rendra berdiri. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk. Lalu berjalan keluar dari ruangan Pak Aldo. Ia berjalan ke mejanya, lalu mengambil beberapa barang pribadi. Ia merasa seperti seorang pecundang. Seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya. Ia keluar dari kantor, lalu berjalan menuju mobilnya. Ia melihat rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan tatapan penuh kasihan. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi dari sana. Rendra mengemudi pulang, dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu, ia telah kehilangan segalanya. Rendra tiba di apartemennya. Ia membuka pintu, lalu masuk ke dalam. Apartemen itu terasa sepi, kosong. Ia berjalan ke kamar, dan melihat tempat tidur yang kosong. Ia tahu, Sasha tidak akan pernah kembali. Ia tahu, ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintainya. Ia duduk di lantai, bersandar di tempat tidur. Ia memeluk lututnya, dan menangis. Ia menangis seolah-olah ia adalah anak kecil yang baru saja kehilangan mainannya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Rendra mengabaikannya. Ponselnya berdering lagi. Rendra kembali mengabaikannya. Ponselnya berdering untuk yang ketiga kalinya. Rendra akhirnya menyerah. Ia mengangkat telepon, dengan suara parau. Halo. Suara Rendra terdengar serak. Halo, Rendra. Ini Pak Arman. Suara di seberang telepon terdengar familiar. Rendra terkejut. Pak Arman adalah mantan klien Sasha. Ia adalah direktur di sebuah perusahaan multinasional. Pak Arman, ada apa? Tanya Rendra, bingung. Saya ingin bertemu dengan Anda, Rendra, kata Pak Arman. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Ini soal Sasha. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia merasa takut. Baik, Pak. Di mana? Di kafe di dekat kantor Anda. Jawab Pak Arman. Saya sudah di sana. Rendra mengemudi ke kafe itu. Ia melihat Pak Arman sudah duduk di sana, dengan wajah yang serius. Rendra berjalan ke arahnya, lalu duduk di kursi. Pak Arman, ada apa? Tanya Rendra. Rendra, Pak Arman memulai. Saya mendengar apa yang terjadi. Saya sangat kecewa. Rendra menundukkan kepalanya. Saya tahu, Pak. Saya minta maaf. Permintaan maaf Anda tidak akan mengubah apapun, kata Pak Arman. Saya menelepon Anda, bukan untuk menyalahkan Anda. Saya menelepon Anda, karena saya ingin menanyakan satu hal. Apakah Anda tahu bahwa Sasha adalah seorang jenius? Rendra terkejut. Apa maksud Anda, Pak? Saya masih ingat, 3 tahun lalu, perusahaan saya berada di ambang kebangkrutan, kata Pak Arman. Tidak ada yang bisa menolong kami. Sampai akhirnya, saya bertemu dengan Sasha.
Dia adalah seorang konsultan bisnis yang luar biasa. Dia mengubah perusahaan saya dari jurang kebangkrutan menjadi salah satu perusahaan yang paling menguntungkan. Rendra tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah tahu soal ini. Sasha tidak pernah menceritakan apapun kepadanya. Sasha, dia adalah seorang jenius, kata Pak Arman. Dia bisa melihat potensi di mana orang lain hanya melihat kegagalan. Dia bisa mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Dan Anda telah membuang permata yang sangat berharga. Pak Arman, saya tidak tahu. Rendra tergagap. Sekarang Anda tahu, kata Pak Arman. Saya menelepon Anda karena saya ingin menanyakan satu hal. Saya ingin Anda memberitahu saya di mana Sasha sekarang. Saya ingin berbicara dengannya. Saya ingin menawarkan dia sebuah pekerjaan. Saya ingin dia kembali ke dunia bisnis. Rendra terdiam. Ia menatap Pak Arman, matanya kosong. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu di mana Sasha berada. Ia telah kehilangan segalanya. Dan sekarang, ia tidak bisa lagi mengambilnya kembali. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Rendra duduk membeku di hadapan Pak Arman. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa, seolah semua darah di tubuhnya ditarik paksa. Nama, Sasha, yang diucapkan Pak Arman bukan lagi sekadar nama istrinya, melainkan sebuah palu godam yang menghantam egonya berkali-kali. Selama ini, Rendra percaya bahwa ia adalah matahari, dan Sasha hanyalah bulan yang memantulkan cahayanya. Kini, ia baru sadar, ia bukanlah apa-apa di hadapan Sasha. Pak Arman, saya tidak tahu. Rendra berbisik, suaranya parau. Ia merasa tenggorokannya tercekat, seolah ada pasir yang memenuhi paru-parunya. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu, Rendra? Tanya Pak Arman, nada suaranya terdengar dingin. Sasha adalah keajaiban. Ia mengubah sebuah perusahaan yang berada di ambang kehancuran menjadi sebuah raksasa. Dan Anda memperlakukannya seperti pembantu? Anda bilang ia hanya mengurus rumah? Itu adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Rendra menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Pak Arman. Semua keangkuhan yang tadinya ia miliki, kini hancur lebur, bagai kastil pasir yang diterpa ombak. Ia merasa sangat bodoh. Sangat bodoh karena telah menyia-nyiakan permata yang paling berharga di dunia ini. Saya ingin bertemu dengannya, kata Pak Arman. Saya ingin menawarkan dia sebuah pekerjaan. Saya ingin dia kembali ke dunia bisnis. Anda harus memberitahu saya di mana dia. Rendra tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu di mana Sasha berada. Ia telah kehilangan kontak dengannya. Ia mencoba meneleponnya, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Kinara, tetapi Kinara juga tidak mengangkat teleponnya. Rendra telah kehilangan segalanya. Saya tidak tahu, Pak. Rendra berbisik. Air matanya menetes. Sasha, dia pergi. Pak Arman menatap Rendra, tatapannya penuh dengan kekecewaan. Ia menghela napas, lalu mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil beberapa lembar uang, lalu meletakkannya di atas meja. Bayar kopi Anda, Rendra, katanya, lalu berdiri. Saya tidak bisa membantu Anda. Anda telah menyia-nyiakan kesempatan yang paling berharga dalam hidup Anda. Sekarang, Anda harus menanggung konsekuensinya. Pak Arman berjalan pergi, meninggalkan Rendra sendirian di kafe itu. Rendra duduk di sana, terpaku. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya tahu, ia telah kehilangan segalanya. Rendra keluar dari kafe, lalu berjalan ke mobilnya. Ia mengemudi pulang, dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu, ia telah kehilangan segalanya. Rendra tiba di apartemennya. Ia membuka pintu, lalu masuk ke dalam. Apartemen itu terasa sepi, kosong. Ia berjalan ke kamar, dan melihat tempat tidur yang kosong. Ia tahu, Sasha tidak akan pernah kembali. Ia tahu, ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintainya. Ia duduk di lantai, bersandar di tempat tidur. Ia memeluk lututnya,
dan menangis. Ia menangis seolah-olah ia adalah anak kecil yang baru saja kehilangan mainannya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Di sisi lain, Sasha dan Kinara berada di sebuah apartemen mewah. Apartemen itu adalah milik Kinara. Sasha duduk di sofa, dengan sebuah laptop di pangkuannya. Ia sedang membaca email dari Tuan Kenji. Tuan Kenji menawarkan Sasha sebuah pekerjaan sebagai konsultan. Gajinya sangat besar, dan ia akan mendapatkan saham di perusahaan itu. Sasha, kamu akan menerima tawaran itu, kan? Tanya Kinara, suaranya terdengar bersemangat. Sasha tersenyum. Aku tidak tahu, Kinara. Aku butuh waktu untuk berpikir. Apa yang perlu kamu pikirkan? Tanya Kinara. Ini kesempatan emas, Sasha. Kamu bisa kembali ke dunia bisnis, dan kamu bisa kembali menjadi dirimu yang dulu. Sasha menghela napas. Aku tahu. Tapi, aku tidak yakin apakah aku masih bisa melakukannya. Aku sudah terlalu lama meninggalkan dunia ini. Kamu bisa melakukannya, Sasha. Kinara berkata. Kamu adalah seorang jenius. Kamu hanya butuh waktu untuk kembali ke track. Sasha mengangguk. Ia tahu. Kinara benar. Ia hanya butuh waktu. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan luka di hatinya. Dan ia butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaannya pada dirinya sendiri. Aku akan menerimanya, kata Sasha, akhirnya. Tapi, aku punya satu syarat. Apa itu? Tanya Kinara. Aku akan kembali ke dunia bisnis, tetapi aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda, jawab Sasha. Aku tidak akan lagi bekerja untuk orang lain. Aku akan membangun kembali perusahaanku sendiri. Kinara terkejut. Kamu serius? Ya, jawab Sasha. Aku akan membangun kerajaan bisnisku sendiri. Dan aku akan menunjukkan kepada Rendra bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Kinara tersenyum. Itu baru Sasha yang aku kenal. Sasha mulai merencanakan segalanya. Ia menghubungi beberapa rekan bisnis lamanya, dan mereka semua menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka semua ingin bekerja sama dengannya. Sasha menyadari, ia tidak pernah kehilangan kekuatannya. Ia hanya menyembunyikannya. Sasha dan Kinara bekerja keras. Mereka mencari kantor baru, merekrut karyawan, dan mulai menghubungi klien. Sasha bekerja tanpa lelah. Ia tidak tidur, tidak makan. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukannya. Di sisi lain, Rendra hidup dalam kehancuran. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya teman, dan tidak punya istri. Ia menghabiskan hari-harinya di apartemennya yang kosong, menonton televisi. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia tidak lagi peduli dengan hidupnya. Suatu hari, Rendra melihat sebuah berita di televisi. Berita itu menampilkan Sasha. Sasha terlihat sangat cantik, sangat elegan, dan sangat berkuasa. Ia berdiri di depan sebuah gedung mewah, kantor barunya. Di sampingnya, ada Tuan Kenji dan Pak Arman. Pengusaha sukses Sasha telah kembali, kata pembawa berita. Ia telah membuka kantor barunya, dan ia akan bekerja sama dengan investor-investor besar dari Jepang. Ia akan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Rendra menatap televisi, matanya terbelalak. Ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Sasha, wanita yang ia sebut sebagai pembantu, kini telah menjadi pengusaha sukses. Ia telah kembali ke dunia bisnis, dan ia telah menaklukkan dunia. Rendra duduk di sofa, dengan air mata yang terus mengalir. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan karirnya, istrinya, dan harga dirinya. Ia tahu, ia telah membuat sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Ia mengambil ponselnya, lalu mencoba menelepon Sasha. Tetapi, nomornya sudah tidak aktif. Rendra mencoba menghubungi Kinara, tetapi Kinara juga tidak menjawab. Rendra merasa sendirian. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja turun tahta. Ia berjalan keluar, lalu mencari mobilnya. Ia mengemudi pulang, dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi.
Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu, ia telah kehilangan segalanya. Rendra tiba di apartemennya. Ia membuka pintu, lalu masuk ke dalam. Apartemen itu terasa sepi, kosong. Ia berjalan ke kamar, dan melihat tempat tidur yang kosong. Ia tahu, Sasha tidak akan pernah kembali. Ia tahu, ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintainya. Ia duduk di lantai, bersandar di tempat tidur. Ia memeluk lututnya, dan menangis. Ia menangis seolah-olah ia adalah anak kecil yang baru saja kehilangan mainannya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. 6 bulan telah berlalu, dan dunia Sasha berputar 180 derajat. Apartemen Rendra yang terasa dingin dan hampa kini hanyalah sebuah kenangan usang. Sasha dan Kinara telah menyewa sebuah apartemen modern yang lebih besar, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Di sana, Sasha tidak lagi menjadi istri yang mengabdi, melainkan seorang ratu yang membangun kembali kerajaannya. Pagi itu, Sasha terbangun dengan senyuman. Ia melihat matahari terbit dari jendela kamarnya, lalu menghela napas panjang. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa kecewa. Hanya ada kelegaan dan kebahagiaan yang tulus. Ia berjalan ke dapur, di mana Kinara sudah menyiapkan sarapan. Pagi, Direktur, sapa Kinara, ceria. Hari ini kita ada jadwal bertemu dengan investor baru. Kamu sudah siap? Sasha tersenyum. Tentu saja. Aku selalu siap. Meja makan mereka dipenuhi dengan rencana bisnis, laporan keuangan, dan tumpukan kertas lainnya. Sasha tidak lagi bekerja untuk Rendra, tetapi ia bekerja untuk dirinya sendiri. Ia bekerja tanpa lelah, dengan semangat yang membara. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Sasha, Kinara memulai. Kamu tahu, kan? Rendra, dia sering meneleponku. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Sasha menghentikan kegiatannya. Hatinya tidak lagi bergetar. Ia hanya merasa kasihan. Aku tidak ingin bertemu dengannya, Kinara. Dia adalah bagian dari masa laluku. Dan aku tidak ingin kembali ke sana. Aku mengerti, Kinara mengangguk. Aku hanya ingin memberitahumu. Dia terlihat sangat hancur. Dia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, jawab Sasha. Nada suaranya terdengar dingin. Dia telah menghancurkan hidupku, dan sekarang dia harus menanggung konsekuensinya. Kinara mengangguk. Benar. Tapi, apa kamu tidak merasa kasihan? Tentu saja aku merasa kasihan, jawab Sasha. Tapi, kasihan tidak akan mengembalikan apapun. Dia harus belajar dari kesalahannya sendiri. Setelah sarapan, Sasha dan Kinara pergi ke kantor. Kantor baru mereka sangat besar dan modern. Karyawan-karyawan mereka menyambut mereka dengan senyuman. Sasha tidak lagi menjadi manajer, tetapi ia adalah pemimpin. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Sasha duduk di mejanya, lalu melihat sebuah berita di televisi. Berita itu menampilkan Rendra. Rendra terlihat berantakan, dengan rambut acak-acakan dan mata yang sembab. Ia sedang diwawancarai oleh seorang wartawan. Rendra, apa yang terjadi dengan karir Anda? Tanya wartawan itu. Kami mendengar bahwa Anda dipecat dari perusahaan Anda. Rendra menundukkan kepalanya, malu. Itu hanya kesalahpahaman. Saya sedang mencari pekerjaan baru. Bagaimana dengan istri Anda, Sasha? Tanya wartawan itu. Kami mendengar bahwa dia adalah seorang pengusaha sukses. Apakah Anda akan bekerja sama dengannya? Rendra tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk meminta bantuan Sasha. Ia telah menghancurkan hidup Sasha, dan sekarang ia harus menanggung konsekuensinya. Sasha mematikan televisi. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia merasa puas. Bukan karena ia telah membalas dendam, tetapi karena ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit kembali. Sore harinya, Sasha bertemu dengan Tuan Kenji dan Pak Arman. Mereka berdua sangat kagum dengan pekerjaan Sasha. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama dengannya,
dan mereka ingin menjadi investor di perusahaannya. Sasha, kata Tuan Kenji, kami tidak pernah ragu dengan kemampuan Anda. Anda adalah seorang jenius. Anda adalah masa depan. Sasha tersenyum. Terima kasih, Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik. Sasha menandatangani kontrak dengan Tuan Kenji dan Pak Arman. Kontrak itu bernilai miliaran rupiah. Sasha telah kembali ke dunia bisnis, dan ia telah menaklukkan dunia. Di sisi lain, Rendra masih berada di apartemennya. Ia duduk di sofa, dengan wajah yang berantakan. Ia melihat berita di televisi. Berita itu menampilkan Sasha. Sasha terlihat sangat cantik, sangat elegan, dan sangat berkuasa. Ia berdiri di depan sebuah gedung mewah, kantor barunya. Di sampingnya, ada Tuan Kenji dan Pak Arman. 1 tahun telah berlalu sejak Sasha meninggalkan Rendra. Setahun penuh perjuangan, keringat, dan air mata. Namun, kini semua itu terbayar lunas. Perusahaan konsultan milik Sasha, yang ia beri nama Astra Consulting, kini menjadi salah satu yang paling dicari di Indonesia. Kliennya bukan lagi hanya perusahaan-perusahaan lokal, melainkan juga perusahaan-perusahaan multinasional. Sasha, yang tadinya dipermalukan sebagai pembantu, kini dihormati sebagai pengusaha sukses. Pagi itu, Sasha mengenakan blazer putih yang pas di tubuhnya, sebuah kalung mutiara yang sederhana, tetapi elegan, dan tas tangan bermerek yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia berdiri di depan jendela kantornya, memandang keluar. Pemandangan kota Jakarta yang indah membentang di bawahnya, seolah-olah ia adalah ratu di atas kerajaannya. Pagi, Direktur, Sapa Kinara, masuk ke dalam ruangan. Ada jadwal makan siang dengan Pak Aldo dan Tuan Kenji. Mereka ingin merayakan kesuksesan kita. Sasha tersenyum. Wah, istimewa sekali. Aku sudah tidak sabar. Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan. Karyawan-karyawan mereka menyambut mereka dengan senyuman dan hormat. Sasha tidak lagi menjadi bos yang menakutkan, melainkan pemimpin yang dihormati. Kinara, Sasha memulai, aku ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah bisa sampai di sini. Sasha, kamu tidak perlu berterima kasih, Kinara membalas. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu yang pantas mendapatkan semua ini. Kamu yang berjuang, dan kamu yang berhasil. Mereka berdua tiba di sebuah restoran mewah. Pak Aldo dan Tuan Kenji sudah menunggu di sana. Mereka berdua berdiri, lalu menyambut Sasha dan Kinara dengan hangat. Sasha, selamat, seru Pak Aldo. Saya tidak pernah meragukan Anda. Anda adalah wanita yang luar biasa. Anda pantas mendapatkan semua ini. Terima kasih, Pak, jawab Sasha, tersenyum. Kami ingin menawarkan Anda sebuah pekerjaan. Tuan Kenji memulai. Kami ingin Anda menjadi konsultan tetap di perusahaan kami. Kami akan membayar Anda dengan harga yang sangat tinggi, dan kami akan memberikan Anda saham. Sasha tersenyum. Terima kasih atas tawarannya, Tuan. Tapi, saya tidak bisa menerimanya. Pak Aldo dan Tuan Kenji terkejut. Kenapa? Tanya Pak Aldo. Saya sudah bahagia dengan perusahaan saya, Pak, jawab Sasha. Saya sudah menemukan apa yang saya cari. Saya tidak butuh pekerjaan lain. Saya hanya butuh kebahagiaan. Pak Aldo dan Tuan Kenji tersenyum. Kami mengerti, kata Pak Aldo. Kami menghargai keputusan Anda. Tapi, kami tetap ingin bekerja sama dengan Anda. Kami ingin menjadi investor di perusahaan Anda. Sasha tersenyum. Saya akan dengan senang hati menerima tawaran Anda. Mereka berempat makan siang bersama, membicarakan bisnis, dan tertawa-tawa. Sasha merasa sangat bahagia. Ia merasa hidup. Ia tidak lagi menjadi Sasha yang naif, yang selalu mengalah demi orang lain. Ia telah menjadi Sasha yang kuat, yang berani mengambil keputusan. 1 tahun kemudian, Sasha sedang berada di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Ia berdiri di panggung, memberikan pidato. Ia terlihat sangat cantik dan sangat berkuasa. Setelah pidato, ia turun dari panggung, lalu berjalan ke arah Tuan Kenji dan Pak Arman. Sasha, kata Pak Aldo,
yang kini menjadi salah satu investor di perusahaan Sasha. Saya ingin Anda bertemu dengan seseorang. Sasha menoleh, lalu melihat seorang pria berdiri di sana. Pria itu tampan, gagah, dan berkarisma. Matanya menatap Sasha, dan ia tersenyum. "Sasha, ini Bayu," kata Pak Aldo. "Dia adalah CEO di perusahaan yang kami investasi." Sasha mengulurkan tangan. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Bayu." "Senang bertemu dengan Anda juga, Nyonya Sasha," jawab Bayu, suaranya terdengar hangat. "Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Anda adalah wanita yang luar biasa." Sasha tersenyum. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, ia tahu satu hal, ia akan bahagia. Ia telah meninggalkan masa lalunya, dan ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Di sisi lain, Rendra masih hidup dalam kehancuran. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya teman, dan tidak punya istri. Ia menghabiskan hari-harinya di apartemennya yang kosong, menonton televisi. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia tidak lagi peduli dengan hidupnya. Suatu hari, Rendra melihat sebuah berita di televisi. Berita itu menampilkan Sasha. Sasha terlihat sangat cantik, sangat elegan, dan sangat berkuasa. Ia berdiri di depan sebuah gedung mewah, kantor barunya. Di sampingnya, ada Tuan Kenji dan Pak Arman. "Pengusaha sukses Sasha telah kembali," kata pembawa berita. "Ia telah membuka kantor barunya, dan ia akan bekerja sama dengan investor-investor besar dari Jepang. Ia akan membangun kerajaan bisnis